Jadi kamar kalau buka pintu, ini ada ruangan, ada blackboard buat papan tulis. Nah kalau lo baru masuk kamar, ini ada papan tulis. Kalau lurus lagi, itu ada pintu kamar mandi. Anjir, ini angin kali. Selang beberapa menit lagi, asli, tuh kan gue begini. Ini lewat, ini bener-bener gue nyaksiin itu kayak ada sosok. Gue nggak tahu tuh cewek cowok, tapi pasti itu gue ngeliat tuh ada bentuk manusia lewat. Gue gitu, gue bilang gitu kan. Ngilangin takut, gue tetap sok-sokan main. Lewat belakang gue nih, gila itu gue sumpah itu gue deg-degannya bukan main, gue deg-degan banget, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Belakang gue lewat, keluar ini kan pintu nih, pintu masuk. Itu lantai 2 Pak, lantai 2. Kalau bukan makhluk gaib, lu pasti turun lewat tangga dong. Iya. Ini masuk ke pohon beringin. Halo warga-warga Jagat semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini bersama gua Adit Pramudio. Nah, dalam episode kali ini gua kedatangan seorang warga nih. Seorang warga yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Tadi di belakang dia cerita sedikit tentang pengalamannya waktu beliau belajar pertama kali bermain musik di rumah temannya. Nah, kalau kalian penasaran dengan ceritanya, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, warga-wargi, kali ini orang yang sudah di samping gua dengan Bang siapa? Chris. Dengan Bang Chris. Oke, Bang Chris. Tinggal di mana, Bang? Saya tinggal di daerah Cilandak. Cilandak. Berarti nggak jauh-jauh dari sini lah. Nggak jauh. Tadi sempat kesini cuma setengah jam. Setengah jam cepet. Sekarang lu lagi sibuk apa, Bang? Sibuk sekarang lagi kerja sebagai sound engineer. Berat nih, profesional deh maksudnya. Enggak juga. Sok-sokan. Tapi menghasilkan, Bang ya? Menghasilkan, amin. Mantap. Ya, Oke, lumayan. Bang, tadi kan lu tadi di belakang sempat cerita sedikit tentang pengalaman horor lo ya, Bang? Oke. Itu waktu belajar. Gue pertama kali main gitar. Main gitar. Tahun sekitar tahun berapa, Bang? Itu antara 98-99. Itu kalau nggak salah waktu masih kelas SMA-an deh. SMA kelas 2, kelas 3 lupa deh. Lu udah SMA segitu, Bang ya? SMA. Gue baru pertama kali belajar gitar. Oke. Belajar secara profesional ya waktu itu. Dan waktu itu jadi ini langsung cerita aja. Oh, silakan. Langsung cerita aja. Bang, langsung cerita. Jadi itu kejadian. Jadi waktu itu jadi ada teman punya studio musik di daerah Pamulang nih ceritanya. Oke. Dia drummer. Masih SMP waktu itu, gue SMA. Nah gitarisnya lebih tua lagi. Waktu itu dia udah umur sekitar umur 27-an. Nah jadi cerita singkatnya, ini singkat apa harus nggak apa-apa? Bebas. Singkat, padat. Oh singkat, oke. Enggak usah singkat-singkat juga malah. Oh nggak apa-apa, malah enak ya? Bang gitu. Oke, siap. Oke, lanjut aja, Bang. Jadi dia punya studio, gue nggak usah sebutin lah ya. Iya. Itu daerah Pamulang. Jadi gue latihan nih sama band SMA gue waktu itu. Latihan, dar. Ternyata si gitaris itu operatornya. Studio latihan itu. Oke. Dia ngeliat gue main. Ini kayaknya punya potensi nih. Katanya, sosokan menerawang punya potensi gitu. Akhirnya gue diundang. Lo mending main band sama gue aja lo. Buatlah band lah. Kita bertiga, si drummer SMP itu. Gue sama si gitaris itu. Yang operator itu ya? Si operator. Singkat cerita lagi, hitungan beberapa minggu setelah itu, kita janjian lah ke rumah dia. Daerah Pamulang kebetulan. Oke. Gue nggak usah sebutin lah ya. Pokoknya daerah Pamulang lah. Bebas sih, Bang, kalau menyebutin. Jangan deh. Gak boleh ya? lumayan, gak enak. Oke. Daerah Pamulang, tapi ini Pamulangnya masih bisa dibilang rada-rada hutan. Wih, tahun segitu? Itu tahun 9998. Oke. 9998. Jadi itu kebetulan tuh kalau misalnya dekat Unpam lah. Dekat Universitas Pamulang. Itu ke arah situ. Dan dia tuh ngelewatin perumahan dulu sampai dia paling pojok belakang. Nah itu hutannya tuh masih yang lumayan rimba lah bisa dibilang. Nah tapi kalau gue ngeliat dari struktur bangunan ini kayaknya mantan orang kaya. Karena gede banget, tanahnya tuh sekitar 800 sampai 1000 meter lah. Besar. Nah kalau gue mau cerita struktur bangunannya, jadi lu kalau masuk, ini udah taman gede banget nih sebelah kanan gue. Ini kiri tempat tinggal dia. Nah ini kayak dulu nih tempat rumah, tapi dibikin jadi kosan. Oke. Jadi ada 2 bangunan, nah di tengahnya ada kayak taman gitu, taman besar. Nah cerita singkatnya lagi, kita sering mau latihan genjreng-genjreng di rumah dia di sini.
Sampai akhirnya, Chris, lu skill gitar lu kurang nih. Udah lu les sama gue ya, udah nggak usah bayar lah, kita temen kan satu band. Nah mulai dari situ, gue mulai nih berguru sama dia. Nah gue jadi sering nih tinggal di rumah dia berhari-hari. Nah kebetulan, kayak yang gue bilang, ini kan taman, ini posisi rumah tinggal dia, ini yang bekas kosan. Ini ada 2 tingkat nih, 4 kamar, lantai 2. Nah gue les, selalu gue masih ingat, naik tangga, itu kamar nomor 2. Dari pertama dia modelnya bisa ngerti lah ya kurang lebih. Jadi tangga di kamar 4, di bawah ada 4. Nah ada satu kejadian nih, jadi gue nginep. Udah Chris, lu harus belajar deh. Ini gue kasih not angka, ini kalau musisi pengen ngerti lah. Jadi gue dikasih sekitar 16 bar, di situ ada notasi, gue harus belajar pakai metronom. Nah kamarnya itu, kalau nggak salah kalau umumnya kosan berapa sih? 3x3 kali? 3x3 lah. 2x3. Iya, Nah, segitulah. gue jelasin bentuk ruangannya nih. Jadi kamar kalau buka pintu, ini ada ruangan, ada blackboard buat papan tulis. Nah kalau lo baru masuk kamar, ini ada papan tulis. Kalau lurus lagi, itu ada pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi. Nah kondisinya, Chris, nih gue kasih materi buat lo ngerjain. Jadi gue siapin metronom, masih bentuk metronom yang tak-tok. Dan lo latihan nih tempo lambat. Itu kejadian jam 11 malam. Karena kalau kita main siang, biasanya kita latihan di studio musik. Jadi malamnya kita buat latihan waktu itu. Jam 11 malam, udah lu mulai nih. Gue mau pacaran, gue ditinggal sendirian. Kondisi rumah, dia cuma tinggal sama nyokapnya. Cuma berdua? Sebesar itu, cuma tinggal sama nyokapnya. Nah, karena tempatnya, ya maaf ya, rada serem. Orang kayak nggak mau tinggal di situ untuk ngekos lagi. Gitu. Nah, nyokapnya itu tinggal di rumah yang bangunan ini kan. Itu jam 11 jam udah pasti tidur lah. Nah kejadian mulai di sini nih. Jadi gue dikasih gitar akustik, dikasih materi 16 bar, gue suruh belajar fingering. Kondisi udah gue mau pacaran 2 jam gue cabut, nanti gue balik lu harus bisa nih 16 bar gitu. Harus lancar dengan tempo sekian misalkan gitu kan. Nah udah mulai latihan, materi udah ada, tinggal latihan. Cabutlah nih orang nih pacaran. Wah gue ditinggal nih. Memang rada serem sih. Lo kalau ngeliat taman itu udah beringin tuh segede, ini gue tinggi kan, gue nggak bisa ngerangkul, gede banget tuh pohon beringin, gede di taman itu. Nah, udah akhirnya dicabut, mulailah gue latihan nih, tak tok gitu kan, ting tung gitu kan. Nah, di jam 11 itu muka arah jam 12, ini pintu kebuka, pintu toilet. Oh, kamar mandi. Kan jadi posisinya ini kan pintu utama gue masuk, berarti kan posisi toilet di situ kan, kebuka nih. Anjir, ini angin kali. Latihan lah gue terus. Teng tong, fokus kan gue. Dia orang rada galak nih. Si orang ini, si temen gue ini, si pemain gitar. Jadi gue pengen sesempurna mungkin lah. Kalau dia balik, jadi gue udah jago. Kebuka, gue pikir udah angin. Latihan lagi gue. Selang beberapa menit lagi, asli. Tuh kan gue begini. Ini lewat, ini bener-bener gue nyaksiin itu kayak ada sosok. Lo kalau ngeliat dari sudut mata kan gue bisa ngeliat lo nih dari sini kan. Dia keluar nih. So, gue gak tahu tuh cewek cowok, tapi pasti itu gue ngeliat tuh ada bentuk manusia lewat. Gue gitu. Gue bilang gitu kan. Ngilangin takut. Gue tetap sok-sokan main. Tapi walaupun tangan udah gak jelas nih bentuknya gitu. Gemetaran gitu kan. Lewat belakang gue nih. Gila itu gue sumpah itu gue deg-degannya bukan main. Gue deg-degan banget. Gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue mau berhenti. Gue udah kayak, lo kalau udah takut akhirnya kayak panik gak sih? Nah gue akhirnya panik. Gue udah, ya udah gue mainin aja tempo. Sampai kita lihat sini. Belakang gue lewat. Keluar nih, ini kan pintu nih. Pintu masuk. Itu lantai 2 pak. Lantai 2. Otomatis kan lo, kalau bukan makhluk gaib, lo pasti turun lewat tangga dong. Iya. Ini masuk ke pohon beringin. Oke. Ke pohon beringin. Dari situ gue udah mati gaya sampai akhirnya datang temen gue ceritain semua. Frank, nih gila nih rumahnya ada sesuatu nih gue bilangin. Ah enggak lah lu, takutan aja lu, cupu lu. Nah kejadian berikutnya, hari berikutnya paginya gue selalu makan Indomie atau nggak pakai kerupuk gitu segala macam kan. Sarapan pagi sama nyokap nih, gue meja kotak biasa, meja makan pada umumnya. Gue nyokapnya si teman gue itu, sebut saja Mawar lah, ya kan? Di situ lagi makan enak-enak pak, jebret
Gue nggak tahu tuh sanca apa anaconda 7 meter. Anjing. Itu segede paha gue. Dan itu kalau lo bisa ngecek, itu sempat masuk berita di Pamulang. Oh, itu berarti Anak Pamulang kayaknya tahu. Berarti sempat viral itu Bang? Viral. Tahun itu ya, 98, 99. Silakan cari deh kalau misalkan jejak digital udah ada pada saat itu pasti itu rame. Polisi datang kok, itu rame. Ular jatuh di meja makan gitu. Gede, ditangkap. Akhirnya orang Pamulang juga ngambil buat dipiara. Ular beneran apa ular? Beneran. Kita lari langsung. Duar gitu gue bilang. Nah, hari yang sama malamnya akhirnya gue tidur berdua. Ini kan ada 2 bangunan ini. Nah ini akhirnya di bangunan yang sebelah sini nih. Gue selalu tidur di sini, nggak pernah di kos-kosan itu. Semenjak itu karena gue udah parno. udah takut banget. Gue tidur di sini. Nah lo tau kan tempat tidur yang 2 susun itu, yang kalau ditarik ada bawahnya. Geser itu bawahnya. Nah teman gue tidur sini, gue duduk di bawah. Ketiduran kita biasa ngomongin musik lah, teori-teori musik. Nah kebetulan posisi kamarnya itu ada kaca nako tau gak sih bisa buka begini? Iya. Nah sebelahnya itu tempat buat ngejemur pakaian. Kalau siang tuh emang ada buat matahari masuk. Nah ini kan malam. Malam gue lagi tiduran kebangun. Di situ sumpah mati, di situ ada kuntilanak lagi merhatiin gue. Ini nggak sesuai yang gue digambarin gue ngeliat kuntilanak ya. Kuntilanak kan biasanya kan muka hancur lah, segala macam. Tapi bener, ini rambutnya panjang. Dia kayak pakai baju Belanda, yang kayak turtleneck apa sih itu? Oh, kerahan kayak ada kerah. Yang kerah begitu tinggi gitu, yang rada begitu tuh. Oh. Kayak kerajaan Inggris. Iya, kayak ratu-ratu Inggris zaman dulu. Kayak gitu, cuma warna putih memang. Ngeliatin gue lagi tidur. Gue bangunin temen gue nggak pernah bangun nih si Mawar ini. War bangun gue. Ini ngeliatin gue sampai akhirnya tidur. Kan lu kalau takut lu cuma bisa ngintip-ngintip kan, berharap nih orang pergi kan. Nih sosok pergi. Akhirnya baru pergi ketika gue kecapean tidur karena gue takut. Berarti lu seling berapa lama lu ngelihat sosok itu Bang? Itu mungkin kalau gue sambil gue ngeliat sampai gue akhirnya kecapean tidur, itu 15 menit ngeliatin kita mulu. Lama juga ya? Lama, 15 menit. Berarti selama itu lu nge-freeze aja? Selama itu ibaratnya gue bener-bener tuh gue seneng banget dengan momen itu. Momen gue takut, plus gue belajar gitar pertama di situ. Jadi gue ingat banget lah, ingat banget. Parah itu rumah emang serem sih. Lo kalau ngeliat film-film setan tuh, hotel yang udah terbengkalai, model kayak gitu. Maaf nih kalau orangnya nonton, tapi yang bentuknya gitu, seserem itu. Kayak udah pernah sukses era tahun 80-90, tiba-tiba bangkrut, ya modelnya gitu, terbengkalai banget. Berarti dengan rumah yang segede itu, yang ditempatin cuma 2 orang? Iya, cuma 2 orang. Cuma 2 orang, ibu dan temannya Bang Kris itu kan? Sama akhirnya gua nginap situ kan sering nginap, jadi cuma bertiga, kita tinggal situ. Bertiga, dan itu serem banget. Dan kalau misalkan, jadi situasi itu tuh komplek, lo jalan sekitar beberapa ratus meter baru ketemu rumah itu. Tapi itu komplek mewah Bang itu? Depannya, ya jatuhnya kayak bisa dibilang mewah juga sih, rumahnya besar-besar sih, depannya. Tapi tuh dia rada misah, nah itu kayak udah mulai perkampungan gitu loh. Dan ini rumah cuma sendiri, besar. 800.000 meter gitu. Wah gede juga ya berarti. Wah gila, tapi jadi omongan sampai akhirnya tuh ya temen gue juga udah tahu bahwa emang banyak yang tinggal di situ. Berarti setelah kejadian yang lu alamin itu, temen lu itu gimana? Ternyata dia udah tahu. Emang udah tahu dulu? Emang udah tahu, udah banyak penghuninya di situ. Gitu. Jadi ini teman gue tuh emang pengen anak band banget, pengen buat band. Gue tahu dia kayaknya ternyata teman-temannya dia banyak yang cabut karena pada nggak bisa tinggal di situ. Ya? Nah kebetulan gue. Dan anehnya gue bisa tinggal sampai setahun di situ. Setahun sih? Setahun. Sampai gue bisa bisa selama setahun itu lu ceritanya banyak dong ya? Oh banyak. Kalau mau urutin cuman ini yang paling melekat di hati ya? Gue. Itu benar-benar masalahnya gue hampir kontak lah ibaratnya. Gue ngeliatnya, waduh itu serem banget sih. Tapi kalau misalkan sekelibat kayak gue ke toilet diganggu secara apa bukan ini ya visual ya, tapi lebih kayak gayung jatuh lah, itu udah makanan sehari-hari. Rutin itu? Wah udah rutin. Malam terutama. Tapi lu pernah diceritain sama temen lu nggak Bang? Kenapa semua sosok itu stay di situ? Apa ada masa lalunya apa? Nah dia nggak pernah cerita ya. Tapi kalau lo datang ke tempatnya, kayak lu bilang wajar sih. Apa pada tinggal di situ. Berarti secara lu pasti lu akan bilang, oh iya benar. Benar. Karena yang untuk tempat tinggal orang-orang kayak gitu ya, nyaman kan, nggak gaib lah. Iya. Kelihatannya nyaman, apa kumuh, terus gelap, terus apa lembab, ya kan? Kalau gue dengar orang yang kayak gitu paling suka kan? Paling suka ya. Itu. Kalau kami sampai sekarang gue mikir tuh gitu bikin gue apa ya? Waktu itu mau
berteriak udah nggak bisa, panik mau lari kemana lo, ya kan ibaratnya gitu, tempatnya kecil, ruangannya, ya gitulah. Wah gila juga ya berarti. Setahun dulu di sana. Cuman yang gue masih penasaran nih bang, yang lu lagi liatin gitar itu, dia kan lewat di belakang lu nih. Itu lu bener-bener madep depan terus? Madep depan terus, gue udah nggak bisa ngapain. Gue cuma ngeliat partitur. Oh cuma lihat partitur, Tapi gue nggak fokus ke sini. Lo ngeliat kan di lewat gitu, lo fokusnya ke sini kan, walaupun lo nggak melihat. Paham kan maksud gue kan? Enggak, tapi yang kalau lihat di ujung mata lu tuh dia ngeliatnya dia terbang apa kayak jalan gitu? Gimana nih? Kalau jalan kayak berarti kan lo begini-begini kan? Ada gerakannya gitu. Aku dia kayak smooth aja udah gitu. Smoothnya gitu, tes lewat sini, cabut, turun. Dan itu gue nggak ngeliat pasti kan, karena gue lihat sudut mata juga kan, mata kanan gue nih, sudut mata dia begitu tuh. Set, masuk ke pohon, baru gue ngeliat. Gitu. Habis itu gue bisa ngapa-ngapain, mungkin tuh teman gue baru balik sekitar jam 2 pagi, baru gue cerita. Gue nggak bisa kemana-mana, diam di tempat udah. Sampai teman lu balik? Freeze. Sampai teman lu balik gitu? Sampai ke teman gue balik. Lo kenapa lu muka gue pucat? Baru ngobrol di situ gue. Berarti sama teman-teman. Sama lu nungguin lu gini-gini terus. Enggak, gue berhenti habis itu. Oh diem. Dia selesai, gue berhenti. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue diam ya bengong gitu. Ya dari jam 11. Ya jam 12 mungkin jam 12 lah kejadiannya. Jam 2 dia balik. Bengong aja udah, kayak orang gila. Gila. 2 jam nggak ngapa-ngapain lu. Kayak gitu. Sama segitunya. Enggak, waktu dia lewat tuh lu ngerasain apa bang? Wangi kah? Atau hawanya pas dia lewat tuh? Nggak seperti yang diceritain orang sih, kan biasanya suka ada bau. Atau nggak lo dengar hihihi. Nggak ada kayak gitu-gituan. Anteng aja? Anteng aja, cuman dingin karena gue panik juga kali. Keringetan? Karena gue, karena serem. Ya bukan karena ada sosok tiba-tiba suasana dingin, enggak. Karena gue grogi, karena gue seremnya takut. Bayang sih takut. Gimana? Ya lo kebayang gak sih anak SMA, basically penakut juga. Kayak gitu, diliatin kayak gitu ya udah. Bukan diliatin lagi, dilewatin. Dilewatin, bagus gue nggak ngompol waktu itu. Seru-seru kebayang gitu sih Pak. Bang, terakhir bang pertanyaan gue. Gue masih penasaran sama ular piton. Piton atau sanca itu lah. Sanca jatuh di meja makan itu. Emang sebelumnya lu tahu nggak ada binatang liar atau? Mungkin karena baru dibahas nih, gue baru mikir di plafon tuh sering bunyi-bunyi. Gue pikir kan hal gaib kali. Ya mungkin salah satunya udah berkembang biak kali, makanan tikus segala macam, gue ngerti. Jadi memang sebelum kejadian hari dia jatuh, suka banyak yang keresak. Itu udah kayaknya dia udah tinggal di situ. Soalnya plafonnya kayak udah mau rubuh. Lo ngerti gak sih kayak udah kena hujan, yang rembes-rembes udah mulai kayak gitu. Oh kelihatannya kayak gitu. Hancur jatuh. Jadi indikasinya mungkin gue udah dengar suara-suara keresak-keresak kayak dia udah tinggal di situ. Oh berarti jatuh di meja makan nimpa mie instan lo dong ya? Meja hancur dar. Segede paha gue lah kurang lebih lah. Gede, 7 meter. Polisi datang kok ramai waktu itu. Gila juga. Pasti anak Pamulang gue yakin. Kalau Pamulang zaman dulu ya? Tahun 98 99 deh. Rame kok itu, waktu itu rame. Masuk berita. Sayangnya cetak sih dulu ya. Belum heboh handphone kan. Belum ada handphone. Jadi gue ngomong jawab percuma gak ada bukti. Tapi gue ada cerita kayak ada bukti nanti. Lo ada cerita lagi nih? Nanti. Berarti nanti keep aja bang ya? Keep dulu ya? Oke, siap. Oke. Lo ada mau diomongin lagi nggak di cerita lo ini? Yang musik-musikannya ini? Musik-musik sih nggak sih. Sejauh ini paling gue ada tapi di beda lokasi. Beda lokasi ya? Beda lokasi. Ini gue kan kebetulan punya studio rekaman. Oke. Nah ini ada kejadian. Keep aja bang? Keep aja? Oke siap. Nanti lo siap datang lagi ke Jagat Sukmo ya? Wah apapun dong, buat Jagat Sukmo dong. Apapun. Nih, oke. Warga-warga kayaknya dari Bang Gris cukup sekian dulu nih. Nanti Bang Gris akan menceritakan lagi cerita selanjutnya tentang apa bang tadi? Tentang di studio rekaman. Di studio rekaman. Sama ada kejadian di YouTube. Cakep nih. Oh iya, lo kan konten kreator juga bang. Juga. Nah ini masalah ini karena udah di era jejak digital, lo harus nonton nih. Ini seru nih, ada buktinya. Ada buktinya ya? Ada buktinya. Nggak kayak ular tadi bang ya? Nggak ada. Ular kan gue percuma ngomong. Iya, tapi emang gue ngalamin doang. Nah, ini ada bukti. Oke warga-wargi, dari Bang Gris cukup sekian dulu nih. Nanti jangan lupa ikutin terus video-video Jagat Sukmo. Kalau kalian punya cerita-cerita horor atau cerita-cerita yang sangat seram, bisa DM di Instagram kita atau email di sini. Dan jangan lupa, lo ada apa akunnya bang? Chris Lukita. Boleh di subscribe juga. Oke. Asik om. Oke, demikian cerita dari Bang Gris dan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye.